Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ainun Safitri, mahasiswa aktif Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Sejarah. Teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai media pembelajaran, di mana media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan untuk membangkitkan pikiran, perasaan, dan perhatian siswa di dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Nah, teman-teman, banyak kita ketahui bahwa media pembelajaran itu banyak macamnya, tetapi kita menggunakan media harus disesuaikan dengan materi yang akan kita sampaikan kepada siswa di dalam kelas. Baik, di video kali ini saya akan menggunakan media audiovisual gerak, yaitu lebih tepatnya adalah PPT. Baik, kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa dipertemukan, dan pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai historiografi. Nah, mendengar kata historiografi, mungkin di sebagian kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah historiografi ini, di mana historiografi ini merupakan tahap terakhir dari penelitian sejarah. Betul. Nah, sampai di sini pasti kalian akan bertanya, apa sih yang dimaksud dengan historiografi? Untuk mempermudah kalian dalam mengingat apa itu historiografi, baik, Ibu akan menjelaskan ke kalian apa yang dimaksud dengan historiografi. Nah, kita ke slide berikutnya. Nah, telah kalian lihat di layar handphone kalian masing-masing, di mana historiografi itu berasal dari dua kata. Kata pertama yaitu history yang artinya sejarah, dan graph yang artinya tulisan. Jadi, kesimpulan dari arti kedua kata ini bisa disimpulkan bahwa historiografi merupakan penulisan sejarah. Nah, penulisan sejarah baik yang bersifat ilmiah maupun yang non-ilmiah. Untuk lebih jelasnya lagi, contoh-contoh dari historiografi yaitu seperti babat, serat, lontar, tulisan ilmiah. Nah, tulisan ilmiah ini berupa artikel dan yang lain-lain. Baik, nah itulah tadi pengertian tentang historiografi. Walaupun Ibu di sini hanya menjelaskan sedikit arti dari historiografi, karena Ibu hanya sebagai pengantar. Jadi kalau untuk lebih jelas pengertian lebih rincinya, kalian bisa searching di Google, di web-web yang lain, karena di sini Ibu hanya menjelaskan sedikit pengertian tentang historiografi. Kalau mengenai pengertian luasnya, kalian bisa searching di Google. Baik, sampai di sini kalian sudah paham apa itu historiografi dan apa-apa saja contohnya. Baik, kalau sudah mengerti, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, ketika kalian mempelajari tentang historiografi, maka kalian akan bertemu dengan yang namanya historiografi di Indonesia. Nah, membahas tentang historiografi di Indonesia dibagi menjadi 3. Apa saja? Yaitu yang pertama, historiografi tradisional, yang kedua historiografi kolonial, dan yang ketiga historiografi modern. Nah, jadi yang perlu kalian ketahui itu historiografi di Indonesia dibagi menjadi 3. Itu tradisional, kolonial, dan modern. Nah, ketiga historiografi di Indonesia ini mempunyai masing-masing karakteristik. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dari ketiga historiografi ini. Nah, yang pertama itu historiografi tradisional, di mana historiografi tradisional ini ditulis oleh para pujangga, yaitu penulis sejarah pada masa kerajaan. Penulisan sejarah yang seringkali dilakukan oleh para sastrawan atau pujangga keraton dan bangsawan. Nah, historiografi ini tentunya berasal dari kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Apa-apa saja sih karakteristik dari historiografi tradisional? Karakteristik yang
pertama yaitu istana sentris, yang kedua religio magis, yang ketiga regiosentrisme, dan yang keempat etnosentrisme. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai historiografi tradisional. Jadi, kalian perlu ketahui bahwa di historiografi tradisional ini itu dia lebih terfokus kepada masa-masa kerajaan pada waktu itu. Nah, penulisan sejarah yang mengarah pada masa-masa kerajaan. Baik, kita pindah ke poin 2 yaitu mengenai historiografi kolonial. Nah, membahas tentang historiografi kolonial, tentu yang ada di pikiran kalian adalah orang-orang Belanda pastinya. Karena yang dimaksud dengan historiografi kolonial sendiri merupakan penulisan sejarah yang muncul semasa kolonialisme Belanda di Indonesia, dimulai sejak VOC sampai pemerintahan Hindia Belanda. Nah, jadi ini pada masa penjajahan Jepang, pada masa penjajahan pada masa penjajahan Belanda. Untuk karakteristiknya sendiri yaitu ada 4 juga, yaitu yang pertama Belanda sentris, yang kedua Eropa sentris, yang ketiga mitologisasi, dan yang keempat ahistori. Nah, itulah penjelasan mengenai historiografi kolonial. Kita pindah ke poin ketiga, historiografi modern. Nah, historiografi modern ini merupakan penulisan sejarah pada masa modern sekarang ini tentunya, di mana penulisan sejarah ini yang bersifat kritis dan sudah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Untuk karakteristiknya sendiri hanya ada 3, yaitu yang pertama Indonesia sentrisme, yang kedua metodologis, dan yang ketiga kritis historis. Nah, di historiografi modern ini penulisan sejarahnya itu sudah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah dan bersifat kritis pastinya, berbeda dengan kedua historiografi tadi. Yang pertama itu historiografi tradisional dan historiografi kolonial. Itu sangat berbeda dengan historiografi modern yang dimana yaitu penulisan sejarah yang seperti sekarang ini, dia itu sudah bersifat kritis dan memenuhi kaidah-kaidah. Nah, adik-adik, sampai sini tentunya kalian sudah paham apa yang Ibu katakan. Jadi untuk yang mau bertanya silakan bertanya, Ibu memberikan kesempatan. Kalau memang tidak ada, kita tutup saja pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan kita sudah sampai di akhir pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran selanjutnya kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jadi Ibu mohon maaf ketika ada salah kata atau Ibu menjelaskan terlalu cepat, dan Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, itulah tadi video menggunakan media pembelajaran visual gerak. Terlebih tepatnya saya menggunakan PowerPoint. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.